Marc Marquez sudah mengatakannya. Ketika sang pembalap menandai sirkuit-sirkuit yang bisa membuatnya kompetitif, Phillip Island masuk dalam daftar. Sirkuit ini merupakan sirkuit kidal dan berlawanan dengan arah jarum jam, dan hal ini dapat menguntungkan pembalap Gresini Racing. Peluangnya untuk meraih gelar juara pada tahap ini sangat kecil, namun ia akan terus melakukan yang terbaik dari sekarang hingga akhir musim. Ini adalah lintasan kidal dan secara teori jika berlawanan dengan arah jarum jam maka akan sedikit lebih baik, tapi kita lihat saja akhir pekan nanti. Sedikit demi sedikit, kita akan melihat FP1, dan dari sana kita akan memahami aspal baru, memahami ban, dan beradaptasi dengan kondisi yang merupakan titik kunci di Phillip Island. Kata Marc kepada media di Australia, semua sirkuit yang berbelok ke kiri saya lebih optimis. Selama tes kami akan melihat di mana posisi kami. Bagnaia dan Martin memberikan umpan balik dan meningkatkan level, jelasnya mengenai peluangnya. Seperti yang kita ketahui, Phillip Island selalu menjadi track yang tidak dapat diprediksi karena kondisi aspal. Sesuatu yang dikomentari oleh semua pebalap kami tidak tahu tingkat degradasi yang akan kami temukan. Tahun lalu, pebalap terkuat tidak menang karena pilihan ban. Kata Marc Marquez, mengingat tahun lalu pemenang balapan adalah Zarco. Sang pembalap juga ditanyai tentang kerusakan mesin di Mandalika. Ya, saya tahu apa yang terjadi pada mesin, tapi saya tidak akan mengatakannya. Mereka menjelaskan kepada saya apa yang terjadi, saya mengerti. Pada akhirnya, komponen mekanis juga mengalami kerusakan. Selalu di semua pabrik ketika mesin rusak seperti ini, ada modifikasi tertentu. Tetapi seperti yang selalu saya katakan, itu semua adalah mental. Jika Anda yakin bahwa modifikasi ini, meskipun merupakan langkah kecil ke belakang, akan berjalan dengan baik, hanya itu yang bisa dilakukan. Anda harus bekerja dengan itu. Dengan kerusakan mesin yang Anda alami, mungkinkah ada perbaikan lagi di akhir tahun ini? Tidak. Mereka telah menjelaskan kepada kami di tes Misano bahwa dengan itu kami sudah selesai untuk musim ini dan kami memiliki cukup sarana untuk melakukan balapan yang bagus dan kami akan mencari konsistensi yang telah kami cari dalam beberapa balapan terakhir. Tetapi kami akan mencoba lebih banyak lagi. Pembalap ini telah menetapkan beberapa tujuan untuk akhir musim menyelesaikan dengan baik untuk memulai dengan Ducati Lenovo dengan momentum tersebut jika tahun depan saya berada di tim resmi. Saya memiliki kewajiban untuk berjuang memenangkan balapan. Tapi pertama-tama kami harus menyelesaikan musim ini dengan baik untuk memulai tahun depan dengan momentum yang baik. Tahun ini saya ingin memenangkan beberapa balapan dan kami telah memenangkan 2 balapan. Kita lihat saja apakah saya bisa memenangkan lebih banyak lagi. Saya tidak menutup kemungkinan. Saya ingin meningkatkan konsistensi dan saya telah melakukannya, sekarang saya harus meningkatkan kecepatan saya. Itu adalah risiko. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo mengenang kedatangan Marc Marquez di kelas Premier. Sejak kedatangannya di kategori tersebut sebagai seorang pemula hingga lebih dari 4 bulan lalu, ketika ia menjungkir balikan Ducati dengan menandatangani kontrak dengan tim resmi, Marquez telah merevolusi MotoGP. Lorenzo mengalaminya secara langsung dan sekarang menganalisis dari perspektif yang lebih jauh kemunculannya di kategori tersebut pada 2013. Selain itu, selama pidatonya di festival The Low Sport di Trent yang diselenggarakan oleh La Gazette The Low Sport, dia juga membahas isu-isu penting lainnya seperti musim 2025 yang telah lama ditunggu-tunggu dan konfrontasi yang telah lama ditunggu-tunggu antara Bagnaia dan Marquez. Hal paling gila yang saya lakukan adalah pada Grand Prix Belanda 2013. Pada Kamis bahu saya patah. Malam itu juga saya terbang ke Barcelona untuk menjalani operasi, kata Lorenzo dilansir dari Motosan.
Pada Jumat saya sudah berlatih dan Minggu saya menyelesaikan balapan di posisi kelima. Max Biaggi adalah idola saya. Ketika saya bertemu dengannya, kami membicarakan banyak topik, bahkan tentang Valentino Rossi. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah favorit saya. Saya tidak berpikir bahwa persahabatan saya dengan Biaggi telah memengaruhi hubungan saya dengan Rossi. Kecepatan di lintasan adalah yang terpenting. Lorenzo lalu membahas musim 2015 yang penuh dengan dinamika saat dia berjalan menuju gelar juara dunia MotoGP 3 dalam kariernya. Pada 2015, semuanya terjadi. Setelah balapan terakhir, ketika saya dinobatkan sebagai juara, para penggemar Spanyol mencemooh saya, aku Lorenzo. Jelas banyak yang percaya pada versi Valentino. Kami berdua akan menang lebih banyak tanpa yang lain, tetapi persaingan kami membuat kami lebih cepat. Hari ini saya sangat menghormatinya. Kami semua mendapat manfaat dari karismanya karena ia menarik banyak orang ke dunia MotoGP. Dura La Vita kini adalah proyek ambisius Jorge Lorenzo. Semuanya berawal dari candaan dengan teman saya Luca di Lugano dengan pemandangan danau yang spektakuler, ucap Lorenzo. Saya katakan kepadanya Dura La Vita, temanku, dan itu menjadi mantra yang kami ulang setiap kali kami bersenang-senang. Jika saya boleh bermimpi, saya ingin mewawancarai Michael Jordan, Ayrton Senna, dan Muhammad Ali. Mereka adalah orang-orang yang melampaui olahraga, saya menganggap mereka luar biasa. Soal kehebohan Ducati merekrut Marquez pada MotoGP 2025, Lorenzo mengakui bahwa Ducati adalah motor terbaik. Tidak ada titik lemahnya. Jika seperti itu di masa saya, mereka mungkin tidak akan mencari saya, ujar pria 37 tahun itu. Sungguh menyakitkan bagi saya karena tidak memenangkan gelar bersama Ducati, tetapi jika saya bertahan 2 tahun lagi, saya yakin kami akan meraihnya. Marquez adalah monster di level olahraga. Sejak 2020, ia banyak mengalami nasib buruk akibat cedera. Tetapi tanpa masalah tersebut, ia akan memenangkan 2 atau 3 kejuaraan dunia lagi. Tantangannya dengan Bagnaia di Ducati seimbang karena berbagai alasan. Pada 2013, Lorenzo tidak menerima gaya agresifnya, tetapi sekarang ia lebih menghormati para pesaingnya. Seorang pembalap mobil tidak dapat bersaing dengan motor, tetapi seorang pembalap sepeda motor dapat berada di antara 10 besar di dalam mobil, ucap Lorenzo. Saya tidak akan menjadi juara super, tetapi saya pikir saya dapat memperoleh hasil yang baik meskipun saya memulai dengan posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pembalap lain. Di tingkat olahraga, saya ingin balapan di Le Mans. Di tingkat pribadi, saya ingin bepergian ke negara-negara yang belum pernah saya kunjungi dan, tentu saja, memiliki anak, tutur Lorenzo. Empat putaran terakhir MotoGP musim 2024 akan dimulai akhir pekan ini di Grand Prix Australia, meskipun Marc Marquez dan tim GP23 lainnya menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Mesin motor GP23 milik Marquez yang dikelola Gresini mengalami kerusakan yang spektakuler saat Grand Prix Indonesia di Mandalika hampir 3 minggu lalu. Meskipun tidak ada penjelasan resmi dari Ducati tentang mengapa mesinnya rusak, laporan pertama dari Res dan sekarang Gazette dello Sport telah menyalahkan roda gila. Roda gila baru dipasang pada mesin GP23 beberapa waktu lalu dalam beberapa putaran terakhir untuk membuat motor lebih halus. Karakteristik pengereman mesin GP23 telah menyebabkan masalah bagi pembalap seperti Marco Bezzecchi tahun ini, di mana pembalap Italia ini tidak dapat memanfaatkan kekuatannya dalam pengereman dan juga mengalami understeer di tikungan.
Perbaikan pada motor ini bertepatan dengan peningkatan performa Bezzecchi di paruh kedua musim ini dengan hasil 6 besar di setiap Grand Prix sejak Aragon, termasuk posisi keempat di putaran Emilia-Romagna. Marquez tentu saja telah memenangkan 2 Grand Prix di paruh kedua musim ini. Setelah kegagalan mesinnya di Indonesia, Ducati diperkirakan kembali ke setup roda gila yang digunakan sebelumnya karena takut setup yang baru akan menyebabkan ledakan. Meskipun tampaknya tidak mengurangi daya saing Marquez di Grand Prix Jepang. Dengan pembalap Gresini itu naik podium di kedua balapan. GP23 terbaik berikutnya adalah Bezzecchi yang berada di urutan ke-7 lebih dari 15 detik dari pembalap Gresini. Menurut lembar alokasi mesin resmi yang disediakan oleh Dorna Sports, Marquez telah kehilangan 2 mesin dari 7 mesin yang diizinkan untuk digunakan saat ini. Karena kalender 2024 yang diterbitkan sebelum dimulainya balapan pertama menampilkan 21 putaran, mesin ke-8 akan tersedia untuk Marquez dan pembalap non-konsesi lainnya, tetapi tidak sampai Grand Prix Malaysia. Kedua pembalap VR46 berada di posisi yang sama, meskipun Bezzecchi hanya kehilangan 1 mesin dari jatahnya dibandingkan dengan 2 mesin milik Fabio Di Giannantonio. Alex Marquez juga telah kehilangan 2 mesin dari jatahnya. Valentino Rossi telah diberitahu bahwa mengkritik Marc Marquez tidak akan membantu. CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, telah mengarungi dampak dari omelan terbaru Rossi terhadap Marquez. Rossi membuka kembali luka tahun 2015 dalam sebuah penampilan podcast di mana ia tetap pada klaimnya yang sudah berusia 9 tahun bahwa Marquez bersekongkol melawannya dan membuatnya kehilangan gelar juara. Saya tidak tahu, tapi saya pikir akan lebih baik membiarkannya, kata Ezpeleta kepada AS. Itu sudah lama sekali. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagi saya, bagus jika Marc tidak mengomentari pernyataannya. Jelas, saya bukan orang yang bisa memberitahu Valentino apa yang harus dia lakukan atau tidak lakukan, tapi saya rasa tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Saya belum membicarakan hal itu dengan Valentino dan saya sangat menghormatinya dan berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan untuk olahraga kami. Saya pikir tidak perlu bagi saya untuk mengatakan itu, tapi jika dia percaya, biarkan dia mengatakannya. Marquez menolak untuk terseret ke dalam kritik Rossi saat diminta untuk memberikan tanggapan. Marquez telah kembali ke dalam persaingan gelar juara musim ini sejak meninggalkan Honda dan beralih ke Ducati. Penampilannya telah membuatnya dipromosikan dari Gresini ke tim pabrikan pada tahun 2025. Dan dia telah memenangkan Grand Prix pertamanya dengan mesin Ducati yang menurut Ezpeleta akan menguntungkan MotoGP secara keseluruhan. Tahun lalu sudah cukup menyenangkan, tapi jelas bagus jika ada lebih banyak pesaing, kata Ezpeleta. Marquez adalah salah satu figur dalam sejarah kejuaraan dan jika dia ada di sana, jelas itu lebih baik.
Manajer tim Ducati Davide Tardozzi yakin Marc Marquez akan membawa level tim ke level yang lebih tinggi saat ia bergabung dengan tim pabrikan MotoGP pada tahun 2025. Promosi Marquez ke tim Ducati tahun depan merupakan gebrakan terbesar dalam bursa pembalap 2025 setelah sang juara dunia 8 kali itu memilih untuk tidak mengendarai motor pabrikan di Pramac. Menghadapi ancaman kehilangan Marquez ke pabrikan lain, dengan pembalap Spanyol itu menerima tawaran dari KTM Ducati mengubah keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin. Hal ini memaksa runner-up kejuaraan 2023 dan pemimpin klasemen saat ini untuk menandatangani kontrak dengan Aprilia, sementara Pramac akan bergabung dengan Yamaha untuk tahun 2025. Setelah menang 3 kali dengan motor GP23 milik Gresini musim ini, tidak diragukan lagi bahwa Marquez akan kompetitif di tahun 2025 sebagai pembalap pabrikan. Tardozzi yakin Marquez akan meningkatkan level tim pabrikan Ducati dan juga memunculkan daya saing yang lebih tinggi dari sang juara dunia, Francesco Bagnaia. Saya pikir Marc akan membawa level tim menjadi lebih tinggi, kata Tardozzi kepada media MotoGP bulan lalu. Karena dengan adanya persaingan di dalam tim, persaingan yang bagus itu berarti para pembalap harus berkolaborasi di dalam tim selama latihan. Sementara kita tahu bahwa ketika mereka berada di atas aspal, itu tergantung pada mereka untuk menunjukkan siapa yang terbaik atau siapa yang bisa menang. Kami tidak akan menghentikan siapapun dalam performa mereka, seperti yang tidak kami lakukan sekarang. Tapi bagaimanapun juga, saya pikir Marc akan menjaga level tim tetap tinggi dan akan membantu Pecco untuk menjaga daya saingnya tetap tinggi. Ducati dijamin akan memenangkan gelar juara dunia pembalap tahun ini dengan 4 pembalapnya yang masih bersaing ketat. Namun dengan terpaut 81 poin dari Marquez dan Enea Bastianini 79 poin di belakang Martin, perebutan gelar juara kini menjadi pertarungan dua kuda antara Bagnaia dan Martin. Hanya 10 poin yang memisahkan Bagnaia dan Martin menuju Grand Prix Australia akhir pekan depan. Sementara dilaporkan pada hari Kamis bahwa Ducati kini telah menghentikan pengembangan GP24 untuk memastikan persaingan yang seimbang. Dalam seri terbaru ini, DAZN menganalisis Marc Marquez, mulai dari sejarahnya di Honda dan kecelakaan serius yang dialaminya hingga kemenangannya saat ini. Di dalamnya, Izaskun Ruiz dan Alex Triville menganalisis perjalanan sang pembalap. Dengan menyebutnya Sang Phoenix, mereka memberi kami konteks tentang bagaimana dia bangkit dari keterpurukan dari momen-momen buruk di musim-musim sebelumnya. Setelah 17 musim di kejuaraan dunia dan 8 gelar juara dunia, Marquez mampu mengatasi periode buruk tersebut dan kembali fokus pada satu tujuan, memenangkan kejuaraan dunia MotoGP lagi. Memang dia memilih jalan yang sulit, tapi dia selalu berusaha meningkatkan data untuk mencapai puncak. Tapi Marc tetaplah Marc, sungguh luar biasa apa yang telah ia capai. Dan saya pikir hari ini kita bisa mengatakan bahwa dia siap untuk menang lagi, kata Triville. Pertama-tama saya akan mengutamakan upaya fisik yang telah ia lakukan. Banyak operasi pada lengannya dan diplopia.
Kemudian ia harus mengambil keputusan untuk meninggalkan tim yang telah menjadi keluarganya, sangat berbahaya untuk mengendarainya selama 1 musim lagi. Namun hal itu tidaklah mudah.